Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Pemirsa sekalian, kembali lagi bertemu dengan saya Fitrah Abdul Malik di channel YouTube ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah kisah tentang bagaimana sosok kepemimpinan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah khalifah yang kedua di dalam Islam sesudah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau sebagai seorang khalifah atau pemimpin umat Islam. Kalau kita hari ini mungkin sebagai presiden. Beliau setiap malamnya sengaja pergi berjalan mengelilingi kampung, desa untuk melihat bagaimana kondisi sebenarnya rakyatnya. Di saat rakyatnya tertidur, maka di malam-malam hari Umar bin Khattab pergi untuk melihat bagaimana kondisi daripada rakyatnya. Adalah satu ketika, satu saat beliau tersentak melihat sebuah rumah yang mana di dalamnya itu ada seorang janda dan anaknya yang menangis terus-menerus. Lalu Umar bin Khattab menghampiri rumah tersebut. Dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian Umar bin Khattab menanyakan tentang perihal kenapa anaknya ini menangis. Kemudian ibunya tadi mengatakan, wanita janda tadi mengatakan bahwasanya anaknya dia menangis itu karena lapar. Sementara sang ibu untuk mendiamkan anaknya dimasaklah, seolah-olah memasak, padahal yang dimasak itu adalah batu. Lalu anak itu terus-menerus menangis. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bergegas untuk pergi ke Baitul Mal untuk mengambil gandum. Lalu dibawalah ke tempat janda tersebut. Akhirnya Umar bin Khattab memberikan gandum kepada sang ibu tersebut. Barulah dia memasak untuk anaknya. Akhirnya anaknya diam. Umar bin Khattab langsung beliau mengambil sendiri dan memikulnya sendiri tanpa meminta tolong kepada bantuan orang lain. Padahal dia bisa, karena Umar bin Khattab adalah seorang khalifah, seorang pemimpin di zaman itu. Bisa saja dia memerintahkan sahabat atau orang lain untuk membawakannya. Begitu setiap malam Umar bin Khattab, ketika malamnya diletakkanlah di rumah orang yang membutuhkan itu, lalu paginya barulah ketahuan. Akan tetapi orang yang punya rumah tidak tahu siapa yang membawakan gandum atau makanan pokok zaman itu. Kapan ketahuannya? Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat. Ketika akan dimandikan mayat Umar bin Khattab, barulah nampak di punggung beliau bekas-bekas merah, seolah seperti orang yang sering membawa barang-barang berat. Barulah ketahuan dari sahabat, ternyata orang yang selama ini yang mengantarkan makanan-makanan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang khalifah, seorang presiden di zaman itu. Itulah sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau yang tawadhu, rendah hati, seorang pemimpin. Langsung beliau yang membawakan makanan. Inilah salah satu contoh kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana kata Nabi SAW, Umar bin Khattab ini adalah menginfakkan setengah dari hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sosok Umar bin Khattab, inilah yang kita tiru. Kita mencoba meneladaninya
dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi seorang pemimpin, sudah selayaknya pemimpin ini langsung dia melihat kondisi bagaimana sebenarnya kondisi daripada rakyatnya, langsung terjun melihat kondisi apa yang terjadi di lapangan. Inilah bagaimana salah satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana Umar bin Khattab beliau bersedekah atau berinfak secara tersembunyi-sembunyi sehingga orang lain tidak tahu. Ketika beliau akan meninggal, barulah orang tahu, rakyatnya tahu bahwasanya orang yang selama ini membawakan mereka makanan adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.